Bani Israel juga gitu, dulunya tuh dimuliakan. Jadi kalau mereka mengatakan mereka itu the chosen people in the sight of Allah, itu benar, tapi dulu. Gitu. Sama iblis juga dulu chosen. Iya. Dan iblis itu punya dua sifat loh yang paling menonjol, hasad dan takabur. Itu berarti hasadnya ya. Nah, makanya ada hadis Nabi mengatakan innal yahuda qaumun hasadun wa innahum la yahsuduna ala syai'in kama yahsudunana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jumpa kembali bersama Kiroh Channel. Di channelnya Cerita Untung, diundang narasumber Ustadz Ihsan Tanjung. Beliau membahas mengenai Israel apakah merupakan bangsa pilihan Tuhan. Ini sangat menarik, karena banyak pendukung bangsa Israel yang mengatakan seperti itu. Nah, bagaimanakah kisahnya sehingga bangsa Israel bisa dikatakan bangsa pilihan Tuhan? Apakah ada ayat Al-Quran yang mengatakan hal tersebut? Ingin tahu jawabannya? Mari kita simak videonya. Gitu. Nah, sekarang saya bicara sedikit tentang masalah sejarah Bani Israel ya, sejarah bangsa Israel. Kan kita tahu bahwa Israel itu nama seorang nabi kita, Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub anak seorang nabi, Nabi Ishak alaihissalam, cucu seorang nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam, ayah seorang nabi, Nabi Yusuf alaihissalam. Ya kan? Nah, Yakub punya 12 anak laki-laki. Semua anak laki-lakinya beranak pinak lagi, gitu kan. Nah, ini yang dikenal dengan Bani Israel, Bani Yakub, Bani Israel, kan gitu. Nah, awal mulanya Allah Ta'ala itu memposisikan Bani Israel itu sebagai bangsa yang istimewa. Awalnya. Makanya mereka sering mengulang-ulang kalimat we are the chosen nation. Kami ini bangsa terpilih. Kalau dalam bahasa Arabnya Sya'bullah al-Mukhtar, ya. Bangsa pilihan Allah, gitu, ya kan. Nah, dan memang benar ada ayatnya. Ya, Allah mengatakan, hai Bani Israel, ingatlah nikmatku kepada kalian, inni faddaltukum 'alal alamin, bahwasanya aku telah melebihkan kalian di atas semua bangsa-bangsa lain di alam ini. Nah, bentuknya bagaimana? Bentuknya tidak ada bangsa di muka bumi ini yang dikirim Nabi Rasul oleh Allah lebih banyak daripada Bani Israel. Ternyata benar, Bani Israel kala itu termasuk bangsa pilihan Allah. Bahkan ada surat dalam Al-Quran yaitu surat Al-Baqarah ayat 47 mengatakan, hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan ingatlah pula bahwasanya aku telah melebihkan kamu atas segala umat. Bentuk nikmat tersebut berupa dengan diturunkannya banyak nabi dan rasul Allah di kalangan Bani Israel. Itulah bentuk keunggulan Bani Israel dibandingkan dengan bangsa lainnya. Tapi amat disayangkan kaum Bani Israel tidak bersyukur. Dalam hal apa mereka tidak bersyukur? Mari kita simak penjelasan Ustadz Ihsan Tanjung. Bani Israel itu bangsa yang terbanyak dikirim Nabi dan Rasul. Tapi bangsa ini tidak pandai bersyukur. Setiap datang Nabi didustakan. Bahkan tiap datang Nabi dibunuh. Gitu, ya kan? Nah, di samping itu, mereka itu terkenal dengan slogan yang mirip dengan slogan kita orang beriman. Kalau kita slogannya sami'na wa ata'na, kami dengar wahai Allah, kami dengar wahai Rasul, dan kami taat. Tapi kalau mereka slogannya sami'na wa asaina, kami dengar tapi kami durhaka, kami nggak mau mentaati. Ada itu ya? Ada, itu diabadikan di surat Al-Baqarah 93. Gitu. Allah menggambarkan bahwa Bani Israel itu paling doyan ngucapin kalimat sami'na wa asaina. Lebih tepatnya itu jadi slogan yang tampil dalam perilaku. Gitu lah. Ya mungkin mereka mengucapkannya tidak, tapi dalam perilaku tuh begitu. Perilaku mereka adalah dengar sih dengar apa kata Nabi, dengar sih dengar apa kata Allah, gitu kan, tapi nggak mau mentaati. Ternyata mereka termasuk umat yang membangkang, setiap datang Nabi didustakan. Bahkan ada yang sampai nabinya dibunuh, sehingga perilaku mereka diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 93, yang terkenal dengan istilah samina wa asoina, kami dengar tapi kami durhaka, tidak mau mentaati. Contohnya, ketika Nabi Musa alaihissalam sudah berhasil menyelamatkan Bani Israel dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya sampai di peninsula Sinai Peninsula itu, semenanjung Sinai, ya kan? Terus kan diajak terus berjalan sampai perbatasan Syam, yang berarti perbatasan Palestina, yang berarti tempat tinggal nenek moyangnya, yaitu Yakub alaihissalam, ya kan? Diajak kan, ayo kita masuk ke dalam situ. Jawaban mereka apa? Nggak bisa ya Musa. Di situ banyak kauman Jabbarin, orang-orang yang gede-gede badannya, yang kuat-kuat. Bagaimana kami bisa lawan mereka? Bahkan ada yang ngomong gini, ya Musa, engkau aja masuk situ bersama Tuhanmu. Kalian perang berdua situ lawan mereka. Ntar kami nunggu di sini hasilnya. Kan kurang ajar. Berarti udah nolak kan? Udah nolak. Dan memang perilaku nolak itu sering mereka lakukan. Mereka berani menolak perintah Nabi Musa.
Padahal kalau mereka mengikuti perintah Nabi Musa, dapat dipastikan mereka akan menang. Ini malah menyuruh Nabi Musa dan Allah berperang melawan kaum tersebut. Ternyata dari dulu mereka sudah terkenal pecundang. Samalah seperti sekarang jika berhadapan langsung dengan pejuang Palestina, mereka kocar-kacir. Cuma beraninya sama anak-anak dan wanita tua saja. Selain pembangkang, mereka juga terkenal kaum yang banyak tanya alias rewel dalam mematuhi perintah Allah. Mereka disuruh nyembelih sapi betina, malah nanya mulu kerjaannya, sapi betina kayak apa, warnanya apa, umurnya berapa, gitu, tampilannya kayak apa, kan rewel banget gitu. Ngingkar mulu gitu. Ya, jadi cocok kalau disebut Israel gitu, ya kan? Israel emang benar ya. Iya. Tapi di sini ada kesamaan, Ustaz. Mereka mau masuk ke Palestina, pengecut, takut bahasa Jabaria. Ini mirip dengan IDF mau masuk ke Gaza. Memang. Takut sama pejuang. Iya, betul. Beraninya ngelempar roket aja gitu biar pada nyerah. Atau naik pesawat ngebom. Gitu. Tapi nggak nyerah-nyerah tuh. Ya, nah, jadi singkat cerita, karena perilaku mereka yang kurang ajar begini, nggak bisa mensyukuri nikmat, sama Allah dikeluarkanlah dekret. Ya kan? Apa itu dekretnya? Di surat Al-Maidah 13 Allah berfirman, "Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah." Dikarenakan Bani Israel doyan mengingkari janji, ya melanggar janji, akhirnya kami kutuk mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Gitu. Berarti dikutuknya itu sejak selesai Nabi Musa. Ya, bisa dikatakan yang paling signifikan di situ, ya kan? Nah, sampai akhirnya Allah abadikan sehingga itu jadi bagian dari ucapan sholat kita. Anda tahu salah satu sebutan Bani Israel atau Yahudi itu apa? Al-Maghdubi alaihim. Kaum yang dimurkai Allah Ta'ala, ya kan? Kita kan kalau baca surat Al-Fatihah dalam sholat kita, inti permohonan kita cuma satu, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus ya Allah. Jalan yang mana itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang dapat nikmat karena menempuhnya. Siapa mereka ini? Para nabi, para siddiqin, orang-orang yang jujur ucapan, jujur perilaku, para syuhada, orang-orang yang rela mati di jalan Allah, ya kan? Melawan musuh-musuh Allah, ya kan? Para solihin, orang-orang soleh. Jadi tiap kita sholat tuh, yang kita minta tuh, ya Allah masukkan kami dalam golongan itu. Tapi ghairil maghdubi alaihim, jangan masukkan kami dalam golongan yang engkau murkai. Nah, sahabat nanya sama Rasul, "Ya Rasul, siapa itu al-maghdubi alaihim?" Kata Nabi, "Innal maghdubu alaihimul yahud." Sesungguhnya mereka yang dimurkai Allah adalah bangsa Yahudi. Nah, jelaskan. Karena Bani Israel doyan mengingkari janji, akhirnya Allah kutuk mereka, sehingga Allah abadikan dalam surat Al-Fatihah ayat ke-7, ghairil maghdubi alaihim. Artinya, jangan masukkan kami dalam golongan yang engkau murkai. Maksud golongan yang dimurkai di sini adalah bangsa Yahudi. Ternyata mereka itu secara tidak langsung ada kesamaan atau mirip perilakunya dengan salah satu makhluk Allah yang awalnya dimuliakan tapi karena membangkang, jadi makhluk itu dikutuk Allah. Nah, pertanyaannya, Yahudi itu mirip dengan makhluk Allah yang mana? Nah, jadi kalau kita bikin satu kesimpulan yang lebih katakanlah shortcut gitu ya. Ini Bani Israel ini, Yahudi ini mirip seperti makhluk lain yang akhirnya dikutuk sama Allah, yang awal mulanya dimuliakan sama Allah. Siapa itu? Iblis. Ini baru ada connection di sini. Jadi iblis ini awal mulanya kan dia raja jin. Dia raja jin yang sedemikian dedikatif, loyal, taat, patuh beribadah kepada Allah. Sampai Allah kasih privilege apa? Special privilege. Dia boleh duduk bersama majelis ahlus sama, majelis penghuni langit, yaitu para malaikat. Gitu. Dan dia mendengar Allah bicara sama para malaikat. Allah bilang, aku akan menciptakan khalifah di muka bumi ini. Ini dengar nih, si raja jin ini yang paling dedikatif, yang paling taat, yang paling patuh sama Allah ini, ya kan? Dalam hati dia GR gitu kan. Wah, ini gue nih mau dijadiin khalifah nih di muka bumi gitu, ya kan? Ya tiba-tiba Allah menciptakan prototipe khalifah itu ayahanda kita, Adam alaihissalam, manusia, ya kan, insan gitu kan. Nah, ketika sudah selesai diciptakan Adam alaihissalam, ya kan, belum ada ruhnya, ya kan? Itu disebutkan di kitab Ibnu Katsir ya, bahwa si Raja Jin ini penasaran. Dia pengen tahu, ini kayak apa sih ini ciptaan yang katanya mau jadi khalifah ini. Dia masuk ke mulutnya Adam, dia keliling-keliling dalam tubuh Adam, terus dia keluar lewat duburnya Adam. Kesimpulannya, nggak ada apa-apanya ini. Yang kayak kosong doang gitu. Iya, ya kan? Nah, setelah itu Allah tiupkan ruh ke dalam Adam. Allah perintahkan seluruh penghuni langit, usjudu li Adam. Sujudlah kalian semua pada Adam. Fasajadu illa Iblis, maka semua sujud kecuali Iblis. Nah, ini namanya bermuncul di sini nih.
Tadinya dia raja jin, sekarang disebut iblis. Ya kan? Ditanya, "Mama naka alla tasjuda idza martuka?" Apa sih yang menghalangi kamu untuk sujud ketika aku perintahkan? Kata dia, "Ana khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin." Aku kan lebih bagus dari Adam, lebih baik dari Adam. Kau ciptakan aku dari api, Adam kau ciptakan dari tanah. Ukhruju, keluar kamu dari jannah ini. Kamu ini kecil, kamu ini gak ada apa-apanya, kata Allah. Kan gitu. Jadi awalnya dimuliakan Allah, tapi nggak pandai bersyukur. Akhirnya dijatuhin sama Allah, di-drop sama Allah, jadi serendah-rendahnya. Ternyata makhluk Allah yang mirip dengan Bani Israel adalah iblis. Yang awalnya dia itu adalah raja jin dan dimuliakan, tapi akhirnya karena tidak pandai bersyukur bahkan membangkang terhadap perintah Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam, karena dia merasa sombong, jadinya dikutuk oleh Allah. Itu dikutuk sama Allah. Nah sama, Bani Israel juga gitu, dulunya tuh dimuliakan. Jadi kalau mereka mengatakan mereka itu the chosen people in the sight of Allah, itu benar, tapi dulu. Gitu. Sama, iblis juga dulu chosen. Iya. Dan iblis itu punya dua sifat loh yang paling menonjol. Hasad dan takabur. Itu berarti hasadnya ya. Nah, makanya ada hadis Nabi mengatakan, "Innal yahuda qaumun hasadun wa innahum la yahsuduna ala syai'in kama yahsudunana." Sesungguhnya bangsa Yahudi itu adalah bangsa yang sifat hasad itu mendominasi dirinya. Dan sifat hasad mereka tidak lebih besar daripada sifat hasad mereka kepada kita umat Islam dalam dua isu. Isu apa? Assalam wa amin. Ucapan assalamualaikum dan ucapan amin dalam sholat kita. Karena ucapan assalamualaikum itu representasi dari ukhuwah Islamiyah. Sementara ucapan amin representasi dari ibadah kita. Makanya yang namanya Yahudi paling nggak doyan lihat umat Islam itu rajin sholat. Apalagi sholat subuh. Gitu. Dan ya kaum Yahudi paling nggak doyan lihat umat Islam itu rukun satu sama lain. Mereka lakukan divide et impera. Jadi jelas ya, kesimpulannya bangsa Yahudi atau Bani Israel adalah bangsa pilihan Allah itu benar. Tapi itu dulu ya, beda dengan bangsa Israel yang sekarang. Dan perlu diketahui dalam hadis Nabi disebutkan bangsa Yahudi memiliki sifat hasad terhadap umat Islam dalam dua isu, yaitu ucapan salam dan amin dalam sholat. Artinya ucapan salam, mereka gak senang lihat umat Islam itu rukun, makanya mereka doyan memecah belah persatuan umat Islam. Dan ucapan amin dalam sholat artinya, mereka gak senang lihat umat Islam itu sholat, apalagi sholat subuh. Mungkin itu saja yang dapat Kiro Channel tayangkan, insya Allah dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.